Bismillahirrahmanirrahim. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Khairul Fadila dari Prodi Hukum Ekonomi Syariah semester 5. Di sini saya akan menjawab beberapa pertanyaan terkait bab hadis dhaif. Yang pertama, apakah hadis itu? Hadis adalah ma'udhifa ila nabi min fi'lin au qaulin au tikrarin au sifatin, yang artinya segala perkataan, perbuatan, persetujuan atau sifat yang disandarkan kepada Nabi Muhammad SAW. Pertanyaan kedua, apakah yang dinamakan hadis sahih, dan sebutkan syarat-syaratnya. Hadis sahih adalah hadis yang memenuhi semua syarat-syarat berikut. Yang pertama yaitu ketersambungan sanad. Artinya setiap rawi atau periwayat hadis benar-benar memperoleh hadis dari rawi di atasnya, mulai awal sanad hingga akhir sanad. Kemudian ada keadilan perawi. Ketika meriwayatkan hadis, perawi harus beragama Islam, baligh, berakal, serta tidak pernah melakukan dosa besar walau hanya sekali. Kemudian ketelitian dan kecermatan perawi. Seorang rawi yang meriwayatkan hadis harus benar-benar jeli dalam terkait hadis yang ia riwayatkan. Kemudian hadis yang diriwayatkan oleh perawi yang sikoh atau dapat dipercaya, tidak bertentangan dengan riwayat perawi lain yang lebih tinggi kualitas sikohnya. Kemudian tidak adanya ilat atau kecacatan. Ilat yakni sesuatu yang dapat mempengaruhi kualitas hadis. Pertanyaan ketiga, apakah yang dinamakan hadis hasan, dan sebutkan syarat-syaratnya. Hadis hasan adalah al-hadisul ladzi ittasala sanaduhu binaqli adlin khafa dabduhu ghairi syaddin wala mu'allalin. Hadis hasan adalah hadis yang silsilah atau rawi yang mengadili, sanadnya bersambung, adil namun kurang dalam ketelitian, dan hadis yang diriwayatkan tidak bertentangan dengan hadis lain yang diriwayatkan oleh perawi yang lebih adil dan tidak pula terdapat kejanggalan. Pertanyaan keempat, apakah yang dinamakan hadis dhaif, dan sebutkan syarat-syaratnya. Hadis dhaif yaitu ma faqada syarton min syurutil hadisil maqbul, yaitu hadis yang tidak memenuhi persyaratan diterimanya hadis tersebut. Artinya keadilan perawi, ketelitian dan kecermatan rawi, ketersambungan sanad, tidak merupakan hadis yang syadz, dan tidak ada ilat atau kecacatan, dan tidak ada hadis lain yang menguatkan. Pertanyaan kelima, mengapa umat Islam wajib mengikuti hadis padahal sudah ada Al-Quran? Begini jawabannya. Berdasarkan keyakinan bahwa Nabi Muhammad SAW adalah manusia yang paling memahami isi Al-Quran. Sebab yang paling paham maksud sebuah perkataan adalah penutur perkataan. Lalu orang yang diberitahu maksudnya oleh si penutur dalam kaitannya dengan Al-Quran, yang paling paham dengan Al-Quran adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab Al-Quran adalah kalamnya, dan Nabi Muhammad adalah orang yang diberitahu oleh Allah tentang maksud dari kalamnya. Dan Nabi Muhammad adalah orang yang dibantu oleh Allah, diberi tugas oleh Allah untuk menjelaskan maksud Al-Quran kepada manusia, hingga sudah selayaknya umat Islam mengikuti Nabi Muhammad SAW. Allah Ta'ala berfirman, wa anzalna ilaika dzikra litubayyina lin-nasi ma nuzzila ilaihim wa la'allahum yatafakkarun. Dan kami turunkan zikir Al-Quran kepadamu supaya kamu menjelaskan kepada manusia apa yang diturunkan kepada mereka. Quran Surat An-Nahl ayat 44. Pertanyaan keenam, sebutkan ayat Al-Quran yang memerintahkan untuk mengikuti hadis Nabi SAW. Perintah Allah untuk mengikuti hadis di dalam Al-Quran ada surat, diantaranya Bismillahirrahmanirrahim. Wa ati'ullaha wa ati'ur rasula wahdaru fa illam tawallaitum fa'lamu annama ala rusulina al-balagul mubin.
dan taatlah kalian kepada Allah dan taatlah kalian kepada Rasul, serta berhati-hatilah. Jika kalian berpaling, maka ketahuilah bahwa kewajiban Rasul kami hanyalah menyampaikan dengan jelas. Quran Surah Al-Ma'idah ayat 92. Kemudian diantaranya lagi, Bismillahirrahmanirrahim. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dunubakum wallahu ghafurur rahim. Katakanlah Muhammad, jika kalian mencintai Allah, maka ikutilah aku. Niscaya Allah mencintai kalian dan mengampuni dosa-dosa kalian. Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Quran Surat Al-Imran ayat 31. Pertanyaan terakhir, sebutkan syarat-syarat mengamalkan hadis dhaif. Jawabannya adalah ada beberapa ulama yang memperbolehkan untuk mengamalkan hadis dhaif, didasari dengan syarat-syarat, yaitu diantaranya hadis yang hendak diamalkan tidak terlalu dhaif. Jika hadisnya terlalu dhaif, maka para ulama sepakat untuk tidak memakai hadis tersebut. Kemudian tidak ditemukan hadis lain yang bertentangan dengannya. Di antaranya itu syarat-syaratnya. Bagi kelompok ini, meskipun status sebuah hadis adalah dhaif, namun masih ada kemungkinan benar. Bagi mereka, mengikuti hadis dhaif lebih utama daripada ijtihad manusia. Di antara ulama yang berpendapat seperti ini adalah Al-Imam Abu Abdurrahman dan Al-Nasai dan Abu Dawud Al-Sajastani. Di antara lain ada Al-Imam Ahmad bin Hambal. Dalam memahami hukum, Imam Ahmad tidak menggunakan qiyas selama masih dijumpai nas. Beliau berkata, sesungguhnya hadis dhaif lebih aku senangi daripada pendapat manusia. Sekian dari saya, itulah jawaban-jawaban dari pertanyaan tersebut. Apabila ada kekeliruan, apabila ada salah kata yang tidak sengaja ataupun kami sengaja, saya atas nama pribadi mengucapkan mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.